Setelah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda beliau mengutus seseorang untuk menemui kakeknya Abdul Muttalib dengan sebuah pesan bahwa sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu datanglah dan lihatlah bayi itu. Maka Abdul Muttalib segera melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminah menyampaikan kepada mertuanya Abdul Muttalib apa yang ia lihat saat ia mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dikatakan kepadanya tentang anaknya, dan perintah untuk menamakan anaknya tersebut dengan satu nama. Ada yang mengatakan bahwa Abdul Muttalib mengambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibundanya lalu membawanya ke Ka'bah. Abdul Muttalib berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian ia menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya, dan ia mencarikan ibu susuan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyusui beliau bercerita bahwa ia bersama suaminya keluar dari negerinya sambil membawa seorang anak kecil yang sedang disusuinya bersama wanita-wanita Bani Sa'ad bin Bakar guna mencari anak-anak untuk disusui. Halimah Sa'diyah mengatakan bahwa tahun itu adalah tahun kering dan tidak menyisakan apapun dari makanan. Lalu kami berangkat dengan mengendarai keledaiku yang berwarna putih dan seekor unta yang tidak lagi menghasilkan susu setetes pun. Kami semua tidak bisa memejamkan mata di malam hari karena tangisan anak-anak kecil yang ikut bersama kami. Mereka menangis karena lapar, sementara air susuku tidak bisa mengenyangkan mereka. Demikian pula dengan unta tua yang kami miliki. Namun demikian, kami tetap berharap mendapatkan pertolongan dan solusi. Aku pun berangkat dengan menunggang keledai. Perjalanan kami memakan waktu yang sangat lama hingga semakin menambah kelaparan dan kelelahan mereka. Demikianlah yang terjadi hingga kami sampai di kota Mekkah dan kami mencari anak-anak untuk disusui. Setiap wanita dari kami sudah ditawari untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua menolaknya karena mereka tahu bahwa anak ini atau Rasulullah adalah seorang anak yatim. Padahal kami berharap imbalan yang banyak dari ayah anak yang kami susui. Kami berkata, "Wahai anak yatim, apa yang bisa dilakukan ibu dan kakeknya?" Alasan inilah yang membuat kami tidak mau mengambilnya. Semua wanita telah mendapatkan anak susuan kecuali aku, kata Halimah As-Sa'diyah. Ketika kami semua sepakat untuk kembali ke negeri kami, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak mau kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang anak yang bisa aku susui. Aku akan pergi ke anak yatim tersebut dan mengambilnya." Suamiku berkata, "Rasanya tidak salah jika engkau melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita melalui anak yatim tersebut." Lalu aku pun pergi ke anak yatim itu dan mengambilnya. Dan tidaklah aku melakukan itu kecuali karena aku tidak mendapatkan anak yang lain. Setelah mengambilnya, aku kembali ke tempat peristirahatanku. Ketika aku merebahkannya di pangkuanku, air susuku tiba-tiba banyak. Aku menyusuinya hingga kenyang. Demikian pula aku menyusui saudara-saudaranya. Setelah aku menyusui, mereka tertidur. Dan itu adalah hal yang sebelumnya tidak pernah kami nikmati. Sementara itu,
kami pergi menuju unta tua yang kami miliki. Ajaibnya, air susu unta tua itu pun penuh. Kami pun memerahnya, lalu kami minum hingga kami kenyang dan puas. Kami melewati malam tersebut dengan indah. Pagi harinya sahabat-sahabatku berkata kepadaku, "Demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, engkau telah dianugerahi seorang anak yang penuh berkah." "Demi Allah, demikian pula harapanku," jawabku. Lalu kami pulang dengan mengendarai keledaiku dan membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Demi Allah, aku mampu mengejar rombonganku dan tidak ada satupun dari keledai mereka yang mampu menyusulku," hingga membuat wanita-wanita tersebut terheran dan berkata kepadaku, "Sungguh luar biasa engkau wahai putri Abu Dhu'aib. Tunggu dan berjalanlah pelan-pelan. Bukankah keledai ini adalah keledai yang engkau bawa dari negerimu?" "Benar," kata Halimah, "demi Allah, dia atau ini adalah keledai yang aku bawa dari negeriku." Mereka berkata, "Demi Allah, keledai ini terasa sangat berbeda dengan keledai-keledai lainnya." Kami pun tiba di Bani Sa'ad, negeri kami. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada bumi Allah yang jauh lebih tandus dan kering daripada negeri Bani Sa'ad. Tapi ketika kami tiba di negeriku, membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kambingku datang padaku dalam keadaan kenyang dan penuh susu. Kami memerah dan meminumnya. Pada saat yang sama, orang-orang lain tidak dapat memerah susu setetes pun dan tidak mendapatkannya dari kambing mereka. Begitulah hingga kaumku berkata kepada para pengembala, "Wahai saudaraku, gembalakanlah kambing-kambing kalian itu di tempat pengembalaan kambing-kambing anak perempuan Abu Dhu'aib." Di senja hari, kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan lapar dan tidak mengeluarkan susu setetes pun. Sementara di saat yang sama, kambingku pulang dalam keadaan kenyang dan air susu melimpah. Kami terus mendapatkan kucuran nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berlangsung selama 2 tahun. Ketika Muhammad telah berusia 2 tahun, aku pun menyapihnya, dan ia tumbuh menjadi anak muda yang berbeda dengan anak-anak muda pada umumnya. Belum genap 2 tahun usianya, ia telah menjadi anak yang kokoh dan kuat. Halimah Sa'diyah berkata, "Lalu kami membawa Muhammad kembali kepada ibunya, padahal kami lebih suka jika ia tinggal bersama kami karena keberkahan yang ada padanya. Aku berkata kepada ibunya, 'Bagaimana kalau anakmu tetap tinggal bersamaku hingga ia kuat? Karena aku khawatir ia terkena penyakit yang ada di kota Mekah.' Kami berdiam di Mekah hingga ibunya menyerahkan dia kembali kepada kami." Halimah Sa'diyah berkata, "Kami pun pulang bersamanya. Demi Allah, sebulan setelah kedatangan kami bersama saudaranya, ia mengembala kambing di belakang rumah. Tiba-tiba saudaranya datang kepada kami dengan berlari. Saudaranya berkata kepadaku dan kepada ayahnya, 'Saudaraku dari Quraisy diambil 2 orang yang berpakaian serba putih.' Lalu keduanya membaringkannya, membelah perutnya, lalu mengaduk-ngaduk isi perutnya. Aku dan ayahnya segera keluar untuk mencarinya. Kami mendapatinya berdiri dengan muka pucat pasi. Kami memeluknya dengan sangat erat. Kami berkata kepadanya, 'Apa yang terjadi denganmu, wahai anakku?' Dia menjawab, 2 orang berpakaian serba putih datang kepadaku. Lalu mereka membaringkanku, membelah perutku, dan mencari sesuatu yang tidak aku ketahui dalam perutku. Lalu kami pulang ke rumah." Halimah berkata, ayahnya berkata kepadaku, "Wahai Halimah, aku khawatir anak ini sakit. Oleh karena itu antarkanlah kembali ke keluarganya sebelum sakitnya tampak dan semakin parah."
Halimah Sa'diyah berkata, kemudian kami membawa Muhammad dan menyerahkannya kembali kepada ibunya. Dengan heran Aminah berkata kepadanya, kenapa engkau mengantarkannya kembali kepadaku, wahai ibu susu? Bukankah sebelumnya engkau sendiri yang meminta agar ia tinggal bersamamu? Aku menjawab, benar apa yang aku katakan, namun kini Allah telah membesarkan anakku dan aku telah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku khawatir karena banyak kejadian aneh yang terjadi padanya. Jadi kini aku kembalikan ia padamu sebagaimana yang kau kehendaki. Ibunya berkata, ada apa denganmu? Katakanlah sejujurnya. Ibunya tidak membiarkanku pergi begitu saja. Aku harus bercerita tentang apa yang terjadi pada anaknya kepadanya. Ibunya berkata, adakah engkau setan mengganggu dirinya? Aku menjawab, benar. Ibunya berkata, demi Allah, sama sekali tidak. Setan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk merasukinya. Anakku akan memegang perkara besar di kemudian hari. Maukah aku ceritakan padamu tentang perihal dia? Aku berkata, tentu saja saya mau. Ibunya berkata, saat mengandungnya, aku melihat cahaya keluar dariku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam. Sungguh aku belum pernah melihat kandungan yang lebih ringan dan lebih gampang darinya. Ketika aku melahirkannya, ia meletakkan kedua tangannya di bumi, sedangkan kepalanya menghadap ke langit. Biarkan dia dan pulanglah engkau dengan tenang. Beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, kisahkanlah kepada kami tentang dirimu, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, baiklah, aku adalah berkat doa ayahku Ibrahim dan berita gembira saudaraku Isa bin Maryam. Ketika ibuku mengandungku, yang melihat cahaya keluar dari perutnya dan yang dengannya dia melihat istana-istana di kawasan Syam, Syria. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika aku sedang bersama saudaraku yang di belakang rumah mengembalakan kambing, tiba-tiba dua orang yang berpakaian serba putih menghampiriku sambil membawa cawan dari emas yang berisi penuh es. Mereka mengambilku, lalu membelah perutku, lalu mengeluarkan hatiku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari hatiku, lalu mereka melemparnya. Setelah itu mereka berdua mencuci hatiku dan perutku dengan es yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabatnya, timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya. Dia menimbangku dengan 10 orang dari umatku, namun ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, timbanglah dengan 100 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 100 orang dari umatku, namun ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, timbanglah dengan 1000 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 1000 dari umatku, namun ternyata aku lebih berat dari mereka. Orang pertama berkata, biarkan dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, pastilah ia lebih berat daripada timbangan mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah mengembala kambing. Beliau ditanya, engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah SAW, benar, termasuk diriku. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, aku adalah orang yang paling fasih di antara kalian. Aku orang Quraisy dan aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika ibunda susu Rasulullah SAW, Halimah Sa'diyah membawanya ke Mekah. Rasulullah SAW tiba-tiba hilang di tengah orang yang banyak. Tatkala akan dikembalikan kepada keluarganya, Halimah Sa'diyah mencarinya, namun sayang tidak berhasil menemukannya.
Halimah Sa'diyah segera menemui Abdul Muttalib dan berkata kepadanya, "Malam itu aku datang bersama Muhammad, tetapi aku berada di Mekah atas atau bagian atas. Tiba-tiba ia hilang. Demi Allah, aku tidak tahu di mana keberadaannya." Lalu Abdul Muttalib berdiri di sisi Ka'bah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengembalikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemukan oleh Waraqah bin Naufal bin Asad dan seorang dari Quraisy. Kemudian keduanya membawanya kepada Abdul Muttalib, kakeknya. Keduanya berkata kepada Abdul Muttalib, "Inilah anakmu. Kami mendapatkan dia di Mekah bagian atas." Abdul Muttalib mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memanggulnya di pundaknya sambil tawaf di Ka'bah. Abdul Muttalib memintakan perlindungan dan berdoa untuk beliau, kemudian mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aminah binti Wahab, ibunya. Sebagian para ahli berkata kepadanya, di antara sebab lain yang mengharuskan ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sa'diyah, mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu kandungnya, di samping sebab yang telah dijelaskan Halimah Sa'diyah di atas kepada Aminah binti Wahab, bahwa ada beberapa orang Kristen dari Habasyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Halimah Sa'diyah. Ketika ia kembali bersama beliau setelah disapih, mereka memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang seksama, bertanya kepada Halimah Sa'diyah tentang Rasulullah serta menimang-nimang beliau. Mereka berkata, "Kami pasti mengambil anak ini dan kami akan bawa ia kepada raja kami dan ke negeri kami. Kelak anak ini akan menjadi orang yang sangat terhormat karena kami telah mengetahui seluk-beluk tentangnya." Orang yang mengatakan hal ini kepadaku berkata bahwa Halimah Sa'diyah hampir saja tidak bisa kabur dan tidak bisa meloloskan diri dari mereka. Mungkin ini saja kisah yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah kita pelajari barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.